Halo semua, kembali lagi bersama Dindin. Pernah membuat video short yang menunjukkan komik Haimiko 35 versi Jepang. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Jepang, saya akan mencoba sedikit mereview tentang komik ini. Awalnya sih saya penasaran dengan komentar di Twitter tentang salah satu chapter di nomor ini yang membahas tentang LGBT. Nah, waktu saya lihat di toko online, ada yang menjual komik ini, langsung saya pesan. Karena saya tidak mengerti bahasa Jepang, jadi saya kebanyakan memakai Google Translate untuk mentranslate isi komik ini. Dari cover depannya kita lihat ada gambar Miko yang memakai pakaian kasual. Manis banget ya. Lalu untuk bagian belakangnya, saya membeli komik ini di toko buku Kinokuniya. Ini harganya 119, tapi waktu itu saya beli waktu ada diskon, jadi agak kurang sedikit ya. Harganya 484 yen. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 58.000. Harganya kurang lebih ya dengan harga komik yang ada di Indonesia ini loh. Lalu di bawahnya ini ada harga 440 yen, ini adalah harga tanpa pajak. Di Jepang, kalau kita belanja di toko tertentu yang ada tandanya, dengan menunjukkan paspor kita bisa membayar tanpa dikenai pajak. Tapi biasanya sih ada minimal pembelian juga. Kita lihat isi buku ini. Nah, komik ini memakai jaket. Nah, seperti ini jaketnya. Lalu dalamnya seperti ini. Nah, tidak ada gambar di bagian komiknya. Cuma ada tulisan gitu. Nah, lalu isinya untuk kertasnya dia memakai kertas paperbook. Kita bandingkan dengan komik Haimiko 34. Nah, komik Haimiko 34 sama ya. Nah, dia ada jaket. Cuma kalau kalian lihat cover depannya, nih, agak beda. Punya MNC, cetakan covernya ini begitu istimewa. Lalu dalamnya ada gambarnya. Nah, tidak seperti punya versi Jepangnya yang tidak ada gambar, cuma tulisan. Mari kita lihat isi bukunya. Nah, di halaman awalnya kita akan melihat Miko memakai baju olahraganya. Nah, lalu ada 9 cerita dalam satu buku. Sebenarnya 7 cerita, tapi ada satu cerita yang ada 3 bagian. Itsushi ni yarou ni. Kalau saya coba translate di Google Translate, ini artinya berjuanglah bersama. Teman seklub basket Miko masuk TV. Kayaknya sih jadi artis sih, saya kurang ngerti juga. Namanya kalau nggak salah dibaca adalah Konoko. Lalu sepertinya Konoko ini tidak disukai di klub basket. Biasa teman-teman pada julid gitu. Lalu Miko berusaha supaya teman-teman yang lain mau menerima Konoko. Miko wo produce. Yang kangen sama Yoshida muncul lagi di sini. Miko dan Mari mengikuti bimbingan belajar di tempat yang sama dengan Yoshida. Jadi Yoshida ini selalu bersemangat ke tempat bimbingan belajar. Kan bisa ketemu Miko. Suatu hari sepulang dari bimbel, mereka dihadang oleh 3 cewek. Sepertinya sih cewek-cewek ini adalah penggemar Yoshida. Wah, Yoshida banyak fansnya ya teman-teman. Entah apa yang dikatakan mereka sampai Mari itu menjadi marah. Sepertinya sih mereka menganggap remeh Mari dan Miko yang bukan berasal dari sekolah elit seperti mereka. Tidak lama, Yoshida menelepon Mari untuk meminta tolong Mari dan Miko untuk menghindari cewek-cewek penggemarnya tadi.
Mari pun bersemangat sekali dan ia segera mengajak Miko dan melakukan makeover. Makeover yang bahkan membuat Tappei dan Kenta terkejut. Wah, bagaimana ya perubahan penampilan Miko dan Mari? Moya-moya Yuko. Kalau saya artikan secara bebas, mungkin artinya Yuko yang galau. Di chapter ini, kita diingatkan kembali kalau Miko dan kawan-kawan sudah remaja. Di chapter ini, kita akan melihat bagaimana Yuko menjadi galau cuma gara-gara omongan teman-teman. Seperti yang kita tahu, Yuko dan Kenta sudah berpacaran sejak mereka dari SD. Begitu tahu, teman-teman jadi kepo. Kira-kira begini kata temannya. Apa yang sudah kamu lakukan bersama Kenta? Apa kalian sudah ciuman? Kalau sayang kan seharusnya sudah ciuman. Idih, sok tahu banget nih anak-anak. Gara-gara pertanyaan itu, Yuko jadi kepikiran. Dan ia pun meminta pendapat Miko dan Mari. Jangan khawatir ya Yuko, Kenta tetap sayang kok. Karena bacanya susah jadi saya artikan saja. Bagaimana Miko menjadi pintar? Nilai tes matematika dibagi. Dan nilai Tappei jelek. Tapi nilai Miko dipuji. Miko mendapat nilai 75. Teman-temannya terkejut. Wow, Miko jadi pintar. Tappei sempat galau sih karena nilainya jelek. Lalu, ketika Tappei dan Kenta ke sebuah restoran, Tappei melihat Miko dan Yoshida yang tampak sangat dekat. Sepertinya sih mereka baru pulang kursus. Cie, ada yang cemburu nih. Tappei jangan lama-lama dong ungkapin perasaan. Nanti direbut Yoshida loh. Momo-chan no Haru. Musim semi Momo. Kali ini cerita kembali ke keluarga Miko. Di tempat penitipan anak, ada seorang guru yang bernama kalau nggak salah sih Ibu Yagi. Waktu Miko datang menjemput Momo, ia mengatakan bahwa ia akan berhenti. Dan ia akan digantikan oleh orang baru. Dan benar saja, Ibu Yagi digantikan oleh seorang wanita bernama Asada. Awalnya Momo biasa saja, tapi dia seperti mencari-cari sesuatu. Tampaknya ia mencari Ibu Yagi. Bahkan ketika Miko menjemput Momo, Momo sangat rewel. Ia menangis sepanjang hari. Di rumah, ia pun menjadi sangat manja. Sepertinya Momo sangat merindukan Ibu Yagi. Miko pun berusaha agar Momo kembali tenang. Klub Studi Film Yoshiki. Klub studi film mengadakan nonton bareng di ruangan klub. Siapa saja boleh datang buat menonton. Di kejauhan, terlihat Miho yang sepertinya diajak kencan oleh cowok. Malah ada yang nyinyir. Cowok baru lagi. Palingan seminggu udah putus. Miko dan Mari sangat marah mendengarnya. Miko pun mengajak Miho ke klub film untuk menonton film bersama. Di hari H, Miko dan Mari pun datang dan tak disangka Miho pun datang. Tapi sepertinya Yoshiki menghindari Miho. Seorang anak bernama Natsuki. Sebelum memasuki chapter ini, ada halaman yang memberikan penjelasan tentang LGBT. Karena di chapter ini ada unsur LGBT-nya. Jadi, di kelas ada seorang anak perempuan bernama Natsuki. Dia ini akrab banget dengan cowok-cowok. Mari-chan tidak suka melihatnya. Padahal mereka cuma lagi ngomongin game. Lalu, waktu pelajaran berenang, Natsuki tidak ikut berenang.
Tidak cuma sekali ini saja Natsuki tidak ikut renang, tapi berkali-kali. Ini yang membuat teman-teman perempuan tidak menyukai Natsuki. Apalagi Marichan. Hei, kenapa kamu selalu gak ikut renang? Aku gampang terkena demam, jadi aku gak ikut. Sakit apaan? Kamu kelihatan baik-baik saja. Kenapa ya Natsuki tidak mau ikut renang? Menurut kalian, kenapa Natsuki tidak mau ikut renang? Saya tidak akan memberikan bocoran chapter ini sampai versi Indonesianya terbit. Saya akan memberikan bocoran tentang chapter ini kalau di versi Indonesianya beneran dipotong atau dihilangkan. Saya sih berharap chapter Natsuki ini tidak dihilangkan ya. Baiklah, cukup sampai di sini review dari saya. Sampai jumpa di review saya lainnya. Bye!